Si Mr. P ini kan gue bisa bilang dia adalah bukan orang yang pintar. Maaf ya, lo bukan orang pintar buat gue, Bu. Kenapa bodoh? Banyak tindakan-tindakan dia yang offside, yang akhirnya sekarang jadi barang bukti. Contohnya kayak di grup WA. Saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Sengkarut konflik yang mengiringi kehamilan selebritis Erika Tarlina lagi-lagi menghadirkan kejutan baru. Ya, dugaan-dugaan soal pengancaman yang selama ini disuarakan Brevi nampak semakin mendekati kenyataan. Pasalnya, hal itu sudah dibenarkan oleh DJ Panda lewat video klarifikasi unggahannya. Sontak saja, Brevi pun semakin menjadi-jadi untuk meneruskan perjuangannya mencari keadilan demi sang pujaan hati, Erika Tarlina. Bahkan, Brevi sampai tidak segan menguak temuan barunya tentang dugaan tindakan keji DJ Panda melalui acara podcast milik Deddy Corbuzier, di mana DJ Panda diduga menyebarkan data pribadi Erika ke dalam grup percakapannya bersama 500 penggemar. Lantas, mungkinkah ini adalah sebuah pertanda bahwa Erika dan Brevi sedang menyusun langkah ke jalur hukum? Pertama kalau yang gue lihat ya, yang gue baca setelah gue telaah, sebenarnya mocking sih Om, menghina, tapi ancaman itu jadi muncul karena mungkin si Mr. P ini kan gue bisa bilang dia adalah bukan orang yang pintar. Maaf ya, lo bukan orang pintar buat gue, orang yang mungkin dulu akademisnya kurang atau apa. Menurut gue dia bodoh. Kenapa bodoh? Banyak tindakan-tindakan dia yang offside, yang akhirnya sekarang jadi barang bukti. Contohnya kayak di grup WA. Om dia tahu lah dia nge-share bukti-bukti USG-nya Erika ke 500 orang Om, yang which itu data pribadi. Dan dia bilang ada omongan di sana yang gue sakit hati sampai gue bacanya kepala gue panas banget Om. Lihat aja ntar bulan Agustus lahiran siapa ya bapaknya. Ada yang reply gitu dan cewek Om. Beram-beram tuh, beramai-ramai. Sick. Tunggu. Saya juga akui saya salah. Mengenai ancaman itu, saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Tapi di sini saya benar-benar salah sudah melontarkan kata tersebut. Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika. Grup pengancaman, kenapa gue marah banget Om? Itu menurut gue udah di luar nalar betul. Itu sadis. Orang lagi hamil yang harusnya mentalnya dijaga sama lu dilucu-lucuin, di make fun of it, diancam. Wow. It doesn't make any sense buat gue orang normal. Gue masih gak ngerti. Coba, kenapa sih pengancaman itu tujuannya apa sih? Aku gak pernah minta tanggung jawab 1% pun. Bahkan berniat untuk ngerusak karir dia pun aku gak, makanya aku diem. Mau dia punya rencana apa sama orang lain selain aku, silakan. Dia pamerin cincin aku gak marah, Om. Tapi ketika dia suruh fans-fansnya nyerang aku di hari aku akan lahiran, gak kuat aja mentalnya. Sempet drop. Iya. Saya Panda, saya juga meminta maaf untuk semuanya yang sudah saya lakukan. Dan jika diizinkan bertemu, saya akan datang dan meminta maaf kepada Erika dan Ko Brevi secara langsung dengan tulus hati saya. Memang tidak bisa dibuktikan sekarang, tapi objektif gua menyerang lu dan teman-teman lu bukan itu. Karena itu urusan lu, dokter mungkin DNA test atau apa itu urusan kalian ya. Tapi yang gua serang adalah yang gua membela Erika, di mana lu mengancam dia, menghina-hina dia di grup itu beserta 500 orang isinya, dan juga lu memparodikan itu.
tidak hanya membenarkan soal dugaan pengancaman, rekaman pengakuan terbaru DJ Panda juga memberi kejelasan tentang konten video menari sembari meradakan wanita hamil yang ia unggah beberapa waktu yang lalu. Ya, dalam video tersebut, lelaki bernama asli Giovanni Surya Saputra itu mengakui bahwa video tersebut memang perbuatan yang disengaja demi menyindir kehamilan Erika Tarlina. Dan parahnya lagi, pengakuan itu secara tidak langsung membantah pembelaan Natali yang mengaku tidak tahu menahu soal kehamilan Erika. Lantas, seperti apakah Brevi menilai ini semua? Serta bagaimanakah pula klarifikasi yang dituturkan DJ Panda? Satu hal yang mengenai parodi, saya berusaha menolak. Di sini saya yang salah karena saya kurang tegas dalam menolak. Sekali lagi saya akui saya salah dan dengan kerendahan hati saya meminta maaf sebesar-besarnya pada Erika dan Ko Brevi. Ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya dan menyadarkan saya untuk berubah dan lebih baik lagi dalam hidup saya. Menurut lu parodi joget hamil itu sengaja nggak sih? Menurut gue Menurut lu poin gue bukan disengaja atau enggak, Om. Poin gue adalah layak tidak? betul. Ada orang-orang di sana, beberapa orang yang tahu bahwa Erika lagi hamil. Kenapa nggak ada yang ngelarang? Ada yang tahu? Ada, Om, lebih dari satu orang. Terlepas dari si Mr. P tahu, ada 2 orang lagi yang tahu. Menurut gua. Tapi kan semua cuci tangan, nggak pakai sabun lagi cuci tangannya. Mbak, aku mau nanya Mbak, itu yang ngasih ide itu kayak gitu siapa sih? Yang ngasih ide nggak ada, gue sendiri. Bukan yang ngasih ide pakai baju Masih itu. ide cosplay itu loh kak. Gue sendiri. Tapi begonya, iya benar juga kata Brevi, begonya kenapa nggak diingetin gitu loh? Kalau memang tahu. Ini maksudnya Mbak sendiri yang idenya atau dari dianya? Gue yang ide dasar tuh gue. Karena gue identik dengan ibu-ibu Facebook kalau di live gue ya, gitu loh, ngerti nggak lo? Oke lah, lo bilang lo nggak tahu. Tapi ada yang pasti ada 3 orang di konten tersebut yang jelas tahu Erika lagi hamil karena waktu Erika sama Mr. P lagi berpacaran, mencoba menjalin hubungan, mereka berdua saksi kehamilannya. 2 orang lagi nih setelah Mr. P. Tahu semua apa yang mereka dari soal check up ke rumah sakit, tahu semua. Ya kalau tahu berarti bisa gua katakan sengaja. Mungkin iya. Gue sebagai orang normal kayaknya jangan deh guys, ntar nyinggung ini loh. Iya ya, maksud gua anggaplah tidak sengaja, tapi kan kita punya conscious bahwa ini Betul. bisa nyinggung orang lain loh. Iya, jangankan Erika lah. Ya, orang lain Banyak lah ya iya. orang-orang lain yang misalnya Bro, gini senasib. lah, lagi hamil dugem aja udah salah gitu maksud gue That's gitu. right. Kita nggak usah bicara Erikanya lah. yeah. Gambaran lagi hamil joget-joget aja udah nggak enak dilihat mata kan Ya, sebenarnya. dan dia memparodikan itu like their thing it's fun. Digini-giniin perutnya, Iya. terus kayak like their act lagi joget-joget memparodikan yang Erika lakukan waktu dia pernah ambil kerjaan di klub. Persis, gerakannya persis. Terlepas dari video klarifikasi unggahan DJ Panda, polemik kehamilan Erika Tarlina nampaknya memberikan efek positif bagi Brevi. Walau begitu perih kenyataan yang menimpa sang kekasih, tetapi cara Brevi menyikapi itu semua membuat namanya harum di jagat maya. Secara tiba-tiba, Brevi menjadi sosok yang habis dihujani sanjung puji. Bahkan, dari masyarakat yang sempat menaruh rasa tidak suka padanya. Bagaimana tidak? Di tengah panasnya gejolak perseteruan, Brevi nampaknya begitu berapi-api, bertindak menjadi tameng kokoh paling depan demi membela Erika, wanita yang sudah berhasil membuatnya jatuh cinta sedalam ini. Lantas, seperti apakah Brevi menyikapi namanya yang mendadak dielu-elukan masyarakat? Serta benarkah pula hal itu justru membuatnya khawatir? Waktu sekarang kejadian kayak gini jadi banyak yang muji kan. Apa yang dipuji sekarang? The real man of the year, Oh. the king. Nah gitu. Nah ini yang gue takut jujur, ini gue mau ngomong juga di sini. Itu beban bos. Betul. Gue takut ekspektasi orang terlalu tinggi.
Orang menaruh harapan besar ke gue, dipuji-puji. Gue cuma bisa bilang gini, membela pacar itu bukan gue doang yang keren. Kalian juga kalau di masalah ini, masa pacar kalian digituin kalian diem aja? Dihina orang, diancam orang, apakah kalian akan diam aja? Itu semua cowok kok, bukan gue doang. Kebetulan sosoknya adalah Erika Karlina yang public figure, makanya gue kena pujinya. Sekarang jadi netizen berbalik ya. Ya bahkan ada yang confess om, dia DM personally, bang maaf ya kemarin gue hujat lu, gue ngaku gue salah, ternyata lu gentleman gitu ada. Gue tidak menolak itu, gue terima pujian-pujiannya, terima kasih banyak. Tapi jangan terlalu menaruh harapan tinggi, gue juga manusia biasa, takutnya gue ngakuin kesalahan malah kalian jadi benci lagi apa-apa gitu. Ini maaf nih buat Anda yang tadi menghujat Vicong, mengatakan fisik dia, ngatain jelek, ngatain apa. Anda tuh jahat. Tapi setelah itu Anda minta maaf, Anda tuh goblok. Maksud gua gini, kalau mau jahat konsisten. Iya dong. Kalau gua udah ngatain dia, "Woi jelek lu, mau kondo lu," gitu. Minta maaf saya salah, goblok kan. Anda ngatain aja udah salah gitu loh. Apalagi Anda minta maaf, 2 kali Anda salahnya. Konsisten kalau mau gitu. Kita lihat jadi Vicong ini adalah orang yang dia itu udah lama nih jadi DJ ya, dan attitude-nya itu sangat kebalikan dengan yang satunya itu gitu loh. Jadi kan kalau kita udah jadi DJ, kita jadi public figure itu kan harusnya kan jaga sikap, hati-hatilah, sangat berhati-hatilah. Nah ini kan yang 11 itu kan malah sebaliknya gitu loh, semakin menjadi-jadi gitu loh. Merasa berkuasa karena kan memang ya mungkin dia bergaul dengan sesama penggemarnya ya, yang didewakan ya. Jadi dan ini sebenarnya fenomena star syndrome itu yang terjadi kan seperti ini Mbak. Dalam waktu sekejap tiba-tiba naik jadi yang diidolakan apa segala dan kemudian merasa undefeated ya, merasa nggak terkalahkan, itu udah wajar lah. Kita juga pernah ngalamin hal-hal masa-masa yang seperti itu. Cuman kan kalau ya mungkin dia itu tidak terkalahkan di circle-nya dia yang masih bocil-bocil ya. Nah tapi kalau sudah kemudian sampai Om Deddy aja speak up itu kan artinya kan nggak mungkin ya sekelas Deddy Corbuzier kemudian speak up kalau nggak ada apa-apa, itu kan nggak mungkin sekali gitu loh. Nah ternyata ya adanya ancaman dan itu serius gitu loh. Selain rela pasang badan demi Erika dalam menghadapi perkara ini, Brevi nampaknya masih menyimpan satu rencana lagi. Ya, diam-diam, Brevi ternyata sudah mempersiapkan diri untuk mempersunting Erika Karlina nantinya. Langkah-langkah kecil pun sudah mulai ditempuhnya. Salah satunya dengan mempertemukan ibunya dengan orang tua Erika Karlina. Ya, sudah sebesar itu, api cinta yang berkobar hebat di dalam hati Brevi untuk Erika Karlina. Tak peduli lagi apapun kondisi Erika saat ini, serta perbincangan miring di luar sana. Semua itu sirna di mata Brevi. Semua dikalahkan dengan rasa cintanya kepada sang buahan jiwa, Erika Karlina. Tapi gue penasarannya gini, ini kan bentar lagi melahirkan ya? Ya kan? Dan urusan dia sama Mr. P itu kan lagi proses juga ya, belum selesai kan ya. Nah, ini what next? Lu mau nikahin dia atau apa? Plannya apa? Maunya gua ya nikahin dia om. Kalau diizinin sama Tuhan. Orang tua kita udah ketemu berdua om. Selama pacaran nih? Berarti udah berapa lama pacaran? Dari bulan April. Okay. Oh, you love her so much, this much? Yeah. Of course.
nggak ada sama sekali maksudnya. Aduh, sorry ya, maksudnya aduh, hamil lagi gitu. Nggak ada maksudnya. Maybe at the first iyalah. Itu bullshit om kalau gue nggak kaget Ya, dan pasti. gue nggak mundur. Tapi by time Nggak, buat gue makin kemari malah sense of belonging gue sama anaknya jadi lebih tinggi. Gue sempat nemenin dia. oh my god, itu mau nangis ya? No, really. Lo kok jadi kayak ayahnya sih? Nggak tahu sih om, gue karena gue sayang the whole life-nya dia ya. Termasuk gue selalu percaya gini. Amin kalau sampai nikah. Pernikahan tuh buat gue bukan dua insan doang om, tapi dua kehidupan sama dua keluarga. Ya gue harus terima semuanya baik buruknya sih om. Gue mau nangis nih sekarang. Kalau gue nggak ngebayang kalau Erika pada saat itu nggak ada, lu gimana? I don't know. Kayak dia pernah bilang, mungkin Tuhan ngirim kamu buat aku. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.